jarak dan perpindahan. Di tayangan video di awal sudah dibahas tentang pengertian jarak perpindahan. Jarak di sini, jarak ini tanpa memperhatikan arah. Kan arah. Kemudian perpindahan di sini memperhatikan arah. Misalkan Anissa berangkat dari rumah menuju ke sekolah dengan jarak 300 meter. Kemudian Anissa kembali lagi dari sekolah dia kembali ke rumah dengan jarak sama 300 meter. Bagaimana kita menghitung jarak dengan patokan yang tadi di awal? Jadi jarak sama dengan 300 meter ditambah 300 meter sama dengan 600 meter. Nah, tadi kan di awal kalau jarak itu tanpa memperhatikan arah. Nah, sekarang apa itu perpindahan? Bagaimana kita menghitung perpindahan? Nah, tadi perpindahan memperhatikan arah. Dari rumah ke sekolah, kemudian dia pulang lagi dari sekolah ke rumah, berarti itu berlawanan arah. Maka perpindahannya adalah 300 meter dikurang 300 meter. Hasilnya ada perpindahannya adalah 0. Nah, itu adalah perbedaan jarak dan perpindahan. Kemudian apabila ada seseorang berangkat dari kota A menuju ke kota B, kemudian dari B ke C, dari A ke B ini 4 meter, dari B ke C 3 meter, kemudian dia menuju ke kota D, jaraknya adalah 4 meter. Berapa jarak dan perpindahan? Nah, jaraknya kalian tinggal jumlahkan semuanya. 4 meter, ini A, B, kemudian ditambah 3 meter dari B ke C, dan ditambah 4 meter dari C ke D. Jadi hasilnya adalah 11 meter. Kemudian perpindahan berbeda dengan jarak hasilnya. Dari A ke B 4 meter. Nah, ini masih searah. A ke B, B ke C masih searah, ditambah 3 meter yaitu dari B ke C. Nah, kemudian dari C ke D dia berlawanan arah dengan dari A ke B. Maka ini dikurang 4 meter dari C ke D, maka perpindahannya adalah menjadi 4 meter. Nah, inilah bagaimana cara menghitung jarak dan perpindahan. Nah, kita lanjutkan dengan tadi udah tentang jarak dan perpindahan. Kita lanjut ke besaran dalam gerak lurus yang lain, yaitu kelajuan dan kecepatan. Di sini perbedaan kelajuan dan kecepatan. Apabila kelajuan ini adalah besaran skalar
karena tidak bergantung pada arahnya. Jadi kelajuan di sini adalah perubahan jarak terhadap posisi awal dalam suatu selang waktu tertentu. Kemudian kecepatan, kalau kecepatan besaran skalar, tapi di sini dia tergantung arah. Nah, jadi kecepatan ini adalah perpindahan selama selang waktu tertentu. Nah, apabila kelajuan dan kecepatan itu dimisalkan dengan huruf P, kemudian perpindahan dan jarak dimisalkan dengan huruf S, dan waktu tempuh dimisalkan dengan huruf T. Maka secara matematisnya untuk mencari kecepatan atau kelajuan, nah tadi kan kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah kalau kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Ini sama rumusnya antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan menggunakan jarak, apabila kecepatan menggunakan perpindahan. Nah, di sini Ibu akan menggambar segitiganya. Nanti kalian tentukan rumus-rumusnya, turunkan rumus-rumusnya dari rumus awal. Nah, ini posisi S ada di atas. Nah, ini berarti S-nya disimpan di sini. Kemudian di sini V, di sini T. Nah, kalian bisa menentukan rumus yang lainnya. Bagaimana cara membaca segitiga ini? Nah, kita akan mencari S, S-nya ditutup, berarti ini S sama dengan, nah kalau dia posisi di atas, berarti ini dikalikan yang bawahnya. V kali T. Nah, kalau mencari T adalah S dibagi V. Nah, ini adalah cara membaca segitiga untuk menurunkan rumus. Jadi V di sini adalah kecepatan atau kelajuan dengan satuan adalah meter per sekon. Kemudian S adalah jarak atau perpindahan dengan satuannya adalah meter. Kemudian T adalah waktu tempuh, satuannya adalah sekon. Nah, bagaimana contohnya? Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian sebelum kita ke contoh, kita bagaimana cara mengkonversi satuan kecepatan atau kelajuan. Konversi satuan kecepatan atau kelajuan. Kecepatan atau kelajuan. Ini kan dari 1 km per jam. Nah, kita akan mengkonversi menjadi meter per sekon. Nah, di sini 1 km itu sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 jam sama dengan 3600 sekon. Nah, kita akan rubah di sini. Jadi sama dengan, tadi kan 1 km adalah 1000 meter. Nah, jadi ini 1000 per 3600 meter per sekon. Kita coret di bawah ada 02, kita coret dengan 0 atas. Nah, menjadi 10 per 36, kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2 menjadi 5 per 18. Nah, jadi kalau kalian mau merubah dari kilometer per jam ke meter per sekon, tinggal kalian kalikan 5 per 18. Nah, bagaimana sebaliknya? Dari meter per sekon diubah ke kilometer per jam. Tinggal kalian balik menjadi dikalikan 18 per 5. Nah, itu cara mengkonversikan satuan dari
kecepatan dan kelajuan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Konversikan satuan kelajuan berikut 72 km per jam menjadi meter per sekon. Nah, tadi kan dari kilometer per jam, ingat. Dari kilometer per jam, ini adalah dikalikan 5 per 18. Berarti ini 72 dikali 5 per 18. Sama dengan, ini dicoret, 72 dibagi 18 adalah 4. Kalikan nih 4 kali 5 adalah 20 meter per sekon. Bagaimana apabila dari meter per sekon, misalkan di sini 25 meter per sekon, diubah ke kilometer per jam. Nah, tadi kan tinggal dibalik aja. 25 dikali 5 per 18-nya dibalik menjadi 18 per 5. 25 coret dengan 5, yaitu 5. 5 kali 18 adalah 90. Ini kilometer per jam. Nah, ini adalah cara mengkonversikan satuan. Nah, sekarang kita contoh kedua, yaitu sebuah motor melaju sejauh 6 km dalam waktu 15 menit. Berapakah kelajuan motor tersebut? Nah, di sini diketahui. Jadi kalian sebelum mengerjakan harus tulis dulu diketahui apa. Jadi nanti akan gampang menentukan rumusnya. Diketahui berarti sebuah motor melaju sejauh 6 km. Berarti kilometer itu adalah satuan S atau jarak 6 km. Kemudian dalam waktu 15 menit berarti T-nya adalah 15 menit. Berapakah kelajuan motor tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah V. Nah, V sama dengan di kecepatan adalah kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, sekarang kita lihat satuannya kilometer itu pasangannya dengan jam. Kilometer per jam. Nah, di sini ini masih dalam bentuk menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jadi di sini 15 menit dijadikan jam adalah 15 per 60 jam. Kalau kita sederhanakan menjadi masing-masing kita bagi 15 menjadi 1 per 4 jam. Nah, kita masukkan. Ini S-nya adalah jaraknya 6 km. Dibagi waktunya adalah 1 per 4 jam. Maka kalian ingat, apabila pembagian pecahan dia akan berubah menjadi perkalian, kemudian dibalik menjadi 4 per 1. Jadi 6 kali 4 jadi hasilnya adalah 24 km per jam. Demikian untuk menghitung dari kelajuan dan kecepatan. Sekarang anak-anakku kita lanjutkan kembali ke materi selanjutnya, yaitu menghitung percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Maka secara matematiknya dapat ditulis adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, ini maka akan dimisalkan perubahan kecepatan dengan delta V, kemudian waktu dimisahkan dengan T. Nah, delta V ini, delta V di sini ya, ini adalah
kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi rumus percepatan adalah Vt, nih kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, maka percepatan adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Ini A-nya adalah percepatan, rumusnya adalah satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian Vt kecepatan akhir rumusnya adalah satuannya adalah meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal sama satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah ini adalah, nah kalau ibu gambarkan segitiganya, kalian kan tadi di awal sudah dibahas ya bagaimana cara membaca segitiga ini. Nah ini delta V nya ini di atas, kemudian di sini A, dan ini T. Nah ini adalah nanti kalian untuk menentukan rumus yang lainnya itu mencari delta V dan mencari waktu atau T. Nah sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal. Kecepatan awal tadi kan kecepatan awal itu dimisahkan dengan V0, yaitu kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Selanjutnya benda dipercepat secara beraturan sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Berarti ini adalah Vt-nya 10 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Berarti T-nya 4 sekon. Berapakah percepatan yang dialami benda itu? Berarti yang ditanyakan adalah percepatan atau A. Kita harus tentukan dulu rumusnya. A sama dengan tadi kan percepatan itu adalah rumusnya Vt dikurangi V0 per T, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Vt-nya adalah 10 meter per sekon, kemudian V0-nya adalah 2 meter per sekon dibagi dengan waktunya adalah 4 sekon. Nah, di sini 10 kurang 2 adalah 8 meter per sekon dibagi 4 sekon. Jadi hasilnya 8 bagi 4 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, demikianlah anak-anakku. Ini adalah bagaimana kita menghitung percepatan. Sekian, terima kasih.